Jadi pastinya di komunitas kemarin gue udah post kalau gue beli jam tangan. Dan jam tangan yang gue beli itu adalah Casio LF20, satu rilisan Casio terbaru. Gue beli ini di Thailand, di Bangkok, di Chatuchak Market. Dan harganya sih setahu gue mirip-mirip sama Indo. Cuman di Indo ada berapa yang jual masih pre-order, ada yang berapa jual masih harga yang tinggi. Nah akhirnya gue beli sana sekitar harganya itu, sebentar gue lupa, 1090 baht. Ini ada, ini ya nih, apa namanya? Total gue belinya 1090 baht, dikasih diskon dari 2190 baht, katanya sih begitu. Nah, jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang si Casio LF20 WH ini. Ini model barunya dari Casio yang sempat booming banget. Ada yang jual sampai mahal banget pas awal kali, pertama kali beredar ya di Indo ya. Tapi sekarang udah mulai cukup beredar dengan lumayan sih gue bilang ya, tapi belum semua toko jual. Jadi hari ini gue bakal ngebahas kira-kira apakah jam tangan ini layak untuk kalian beli atau enggak nih. Sekarang langsung aja kita lihat. Jadi pertama kali gue beli, gue dapet box kayak gini nih. Ini box Casio. Beda sama Casio umumnya ya. Biasanya kan kotak gitu ya. Kalau ini persegi panjang. Jadi kayak beda dari setiap rilisan ataupun setiap negara gitu. Nah begitu gue buka, ini kotaknya di slide kayak gini dan langsung dapet jam tangannya. Jadi kayak gitu untuk kotaknya. Nah ini penampakan umum untuk jam tangannya, kalian bisa lihat. Gue kasih tau dulu ukurannya sekian nih, kalian bisa lihat di sebelah untuk ukurannya gede seberapa, tebalnya seberapa, dan hal-hal lainnya ya. Penampakannya gue kasih tunjuk dulu untuk dialnya. Dialnya kayak gini nih, sedikit ngingetin gue sama Casio AS1200 yang world time itu ya. Cuman bedanya dia nggak ada world time, maksudnya ada fitur world time tapi nggak ada tunjukan petanya ya. Tuh, ini dialnya. Ini ada fitur analog, digital analognya. Ini fitur digital. Ini hari dan tanggal, dan ini untuk detiknya dia gerak kayak gini nih. Ya, secara fitur penampilan ya. Ini penampilannya kotak kayak gini. Dari samping buttonsnya tuh, buttonsnya kecil-kecil ya, unyu-unyu gitu. Dan dari samping bagian lock. Tuh, ini untuk caseback ya nih. Casio LF20 WR. Dia water resistant WR doang ya, jadi sekitar 30 meter. Sekarang kita bahas dulu lock width-nya nih. Lock width dia itu 16 mm. Jadi sekecil ya. Dan gua rasa sih kayak untuk ganti strap agak harus nyari lagi nih. Tapi sejauh ini sih gue belum kepikiran untuk ganti strap nih ya. Nggak tahu nih, mungkin suatu hari gue bakal bikin kayak ganti strap. Nah, hal pertama yang begitu gue sadar begitu dapat nih jam adalah, ini jam ternyata kecil loh. Dibandingin sama Casio CL53W yang kalkulator, ternyata ini jauh lebih kecil. Jadi buat kalian yang tangannya kecil ya, gue rasa ini jam bakal cocok banget dan dipakai itu bahkan kayak F91W. Gue pernah komparisiin pas kemarin ya, gue pulang gue komparisiin sama F91W, ukurannya mirip-mirip. Jadi kalau kalian demen dengan kenyamanannya F91W, gue rasa kalian bakal demen juga sama jam ini nih. Nah sekarang kita lihat nih tombol-tombolnya. Pertama ini adalah tombol adjust di bagian sini, kita tahan lama. Dan ini untuk kalian nge-adjust. Di YouTube udah banyak yang bikin video adjust, jadi gue nggak banget adjust lagi, ribet ntar balikinnya lagi karena udah gue setting. Kesini ada tombol light. Udah tombol lampu, cuman kalau di situasi sekarang nggak kelihatan ya. Ntar gue tunjukin kalau gue ada di indoor. Ada tombol mode. Ini mode-nya. Ini ke world time, kalian bisa search world time macem-macem, banyak. Iya. Lanjut lagi, ini ada fitur alarm. Alarm ada 5 ya setahu gue nih. 2, 3, 4, 5. Iya. 5 alarm. Timer. Pencet search untuk kalian turunin. Kita tunggu nih sampai dengerin suaranya. Nah, begitu ya. Ada stopwatch seperti biasa. Pencet search untuk nyalain. Untuk adjust bisa untuk lap ya, gitu split, balikin lagi, pencet search lagi untuk berhentiin, adjust lagi untuk berhentiin semuanya, dan balik lagi ke waktu umumnya. Dan waktu umum ini kalian bisa search kayak Casio si AS1200 juga ya. Kalian bisa search time 2, time 3, time 4, time 5, dan kalian bisa atur per timenya. Jadi itu untuk fitur-fiturnya. Dan sekarang gue rasa gue bakal ngebahas pendapat gue tentang jam tangan ini. Nah jadi dari fitur-fitur tersebut, gue bilang sih di jam oke banget. Apalagi gue demen banget sama ukurannya. Ukurannya itu dia minimalis banget. Jadi gue nggak demen jam tangannya gede ya.
Begitu gue pegang jam tangan ini dan gue pakai, gue suka banget sama ukurannya, enak banget untuk dipakai. Dibilang tipis sih sebenarnya gue nggak bisa bilang tipis banget ya, karena mungkin dia tipis dengan CA53W, tapi dia beda, dia lebih kecil, jadi lebih berasa agak chunky. Walaupun nggak chunky ya, tapi berasa doang agak chunky karena case dia lebih kecil daripada CA53W. Sedangkan CA53W case dia lebih gede, lebih lebar, dan dengan tipisnya sama, dia berasa lebih tipis gitu. Kayak kalian bayangin piring segini gini dan tipis, berasa tipis. Tapi kok kalian piringnya jadiin cuma segini, berasa dia lebih chunky, kayak biskuit jadi gitu. Nah itu untuk ukuran. Untuk dial gue demen. Gue sempat bilang kan di komunitas, kok gue nggak bakal beli jam tangan ini, satunya ada dialnya, katanya ada kelemahan di bagian digitalnya, yaitu digitalnya itu nggak gitu kontras gitu dibandingin sama F91W. Tapi ternyata begitu gue lihat langsung, pas di tokonya gue pegang, begitu gue lihat ternyata nggak juga loh. Dialnya menurut gue cukup digitalnya, cukup kontras, dan dilihat cukup gampang ya. Apalagi dibantu dengan analog digitalnya yang menurut gue unik ya. Nah legibility-nya si analog yang bentuk digital ini memang nggak sebagus analog biasa ya. Tapi menurut gue udah cukup ngebantu. Dan sejauh ini digitalnya menurut gue oke-oke ya. Nggak dibilang pudar juga ya. Ada yang bilang katanya pudar, tapi ternyata begitu gue lihat langsung sih ini nggak pudar-pudar. Jadi cukup kontras sih kalau gue bilang, dan dibacanya gampang. Hal yang gue suka dari dialnya adalah dia punya dial ini ya, dia itu seatnya itu letak duduknya itu ya deket banget sama si resin glassnya. Jadi begitu kalian lihat dari angle lain, dia nggak ada kayak tembok sebelah digitalnya yang terlalu gede gitu. Menurut gue itu agak terlalu karena ada bayangannya jadi kurang enak dilihat. Sedangkan ini enggak, dia duduknya itu deket banget. Jadi begitu dilihat dari samping itu dia tetap enak untuk dilihat gitu. Kayak seakan-akan si digitalnya itu langsung nempel ke si kacanya. Nah katanya bahan si jam tangan ini ya, casingnya itu terbuat dari bahan yang didaur ulang gitu ya, resinnya. Gue nggak tahu maksudnya gimana ya, tapi katanya begitu. Dan itu salah satu hal yang mungkin membuat jam tangan ini harganya jauh lebih tinggi dibandingkan jam tangan lain yang setipe dengan jam tangan ini. Misalnya kalian ambil jam tangan Casio AS 1200, harga itu sekitar 390 ribuan ya kalau nggak salah, atau 300 ribuan. Ada yang jual sampai 400 ribuan, tapi jam tangan ini dijual dengan harga 470 ribuan kalau nggak salah, paling murah. Kalau kalian cari ya ada mungkin sampai harganya ke atas gitu, 500 lebih 600 gitu ya. Dan mungkin itu sebabnya karena si casing ini yang terbuat dari bahan daur ulang, plus karena jam tangan ini masih hype gitu, new release. Nah sekarang gue bakal ganti jam. Ini saatnya sebenarnya gue lagi coba pakai si ini nih, Seiko SNXS 77. Udah lama banget nggak pernah gue pakai. Sempet gue jual, cuman yang nawar masih ngelambung gitu ya, masih ngambang-ngambang. Jadi gue pakai aja, gue pikir. Kita coba pakai si jam tangan ini. Nah ini penampakan jam tangannya dipakai di tangan. Kalian bisa lihat nih, jam itu enak banget dipakai. Ukurannya tuh sama kayak, berasanya kayak F91W malah begitu dipakai ya. Gue nggak perlu ngancingin sampai ketat banget ya, karena dia ringan juga. Jadi nggak bakalan ngondoy-ngondoy kalau di kemana-manain. Ini penampakan dari sampingnya tuh. Tuh dia masih termasuk tipis, cuman karena dia ukurannya agak lebih kecil, mungkin tipisnya itu nggak gitu berasa gitu. Tapi nggak menjadi masalah, tetap nyaman. Tuh. Enak banget. Lingkar tangan gue tuh sekitar 17 kalau salah, 17 atau berapa gitu. Jadi ya tangan gue sih medium lah. Tuh. Dan jadi itulah pembahasan gue untuk si Casio LF20W ini, rilisan terbaru dari Casio yang ikonik menurut gue sih, karena ini reborn dari modelnya yang dulu ya, yang pernah ada juga. Nah menurut gue sih untuk harga segitu worth aja sih, karena gue salah satu pecinta Casio ya. Jadi begitu ada new release dan katanya keren, gue pengen untuk beli. Apalagi ukurannya pas banget dengan gue demen banget jam tangan yang ukuran kecil. Jadi nggak menjadi masalah untuk dipakai. Gue pakai ini untuk tidur, gue pakai ini untuk naik motor, nyaman-nyaman aja. Masalahnya cuma paling di strap ya, gue agak kurang suka dengan 16 mm strap, karena menurut gue agak sayang aja gitu, nanggung. Kalau dibikin 18 mungkin lebih oke ya, tapi dia kasih 16, mungkin gue harus pakai adapter, atau mungkin gue coba-coba pakai 16 mm strap, gue cari-cari dulu gitu. Jadi itu pembahasan gue untuk si Casio LF20. Gue pasti bakal bikin video lain untuk jam tangan ini, gue pengen bahas suatu hal ya, tapi kalian tunggu aja. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, subscribe channel ini dan tunggu aja videonya. Jadi itu ya pembahasan gue untuk new release Casio LF20. Kita bertemu lagi ya di video yang berikutnya.